Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini saya akan menyambung apa yang sudah kita bahas pada tutorial KineMaster dasar sebelumnya, yang mana pada tutorial yang sebelumnya kita mungkin baru sebagian fitur-fitur yang kita gunakan dalam pengeditan video. Nah, pada sesi kedua ini saya akan melanjutkan beberapa fitur-fitur yang belum digunakan di pada tutorial KineMaster dasar yang sebelumnya atau KineMaster dasar yang pertama. Tetapi sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa silakan subscribe apabila kalian ingin melihat tutorial-tutorial yang lain. Silakan like apabila cocok, kalau kurang cocok silakan unlike, dan mungkin bisa memberikan komentar. Selamat menyaksikan, tonton sampai habis setelah yang satu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa fitur-fitur yang ada di KineMaster, termasuk yang berada di timeline 1 seperti yang tampak pada gambar ini. Ini saya sudah menyusun dua gambar scene 1, gambar scene 2, ada dua. Nah, sekarang saya mau menggunakan fitur atau fasilitas yang ada pada KineMaster, terutama yang ada di timeline 1 ini. Saya klik saja salah satu gambarnya, maka akan tampak seperti ini. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara memotong, kemudian warna di gambar 3 roda ini, kemudian kecerahan sudah kita bahas. Hari ini saya akan membahas tentang gambar bintang ini, apa yang ada atau mungkin efek apa saat kita mengklik atau menggunakan gambar bintang ini. Nah, efeknya atau klip grafis di sini. Nah, klip grafis itu untuk apa? Nah, saya akan mengambil salah satu dari fasilitas yang ada di sini. Saya coba mengambil misalnya efek judul utama misalnya. Saya akan mengambil, saya klik aja judul utama. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya mengambil slide across. Nah, saya akan mengambil ini. Kira-kira seperti apa nanti hasilnya? Saya klik aja. Nah, ini adalah efek atau mungkin fasilitas yang disediakan KineMaster. Yang pertama ini kita isi aja, yang kotak putih yang atas ini adalah baris pertama. Kita mau menuliskan misalnya, saya akan menuliskan recorder misalnya, recorder. Huruf A ini adalah untuk memilih jenis fontnya. Saya klik. Nah, saya tinggal memilih jenis fontnya apa nanti. Misalnya saya langsung aja biar nggak lama-lama, nanti untuk selera jenis font tiap orang mungkin beda-beda. Saya misalnya memilih Roboto Black. Saya pilih. Oke, saya dengan centang di pojok atas seperti ini. Nah, maka tertulislah seperti ini, recorder. Sekarang saya pilih seperti apa hasilnya. Nah, ini adalah tulisan recorder. Kemudian yang bawahnya saya memilih misalnya tulisan yang lain. Contoh misalnya digubuk. Digubuk ini misalnya menerangkan tempatnya. Digubuk sawah. Nah, saya memilih font. Misalnya saya pilih agak berbeda lah ya, Dancing Scribble misalnya, saya pilih itu, maka akan tampak seperti ini. Nah, oke, di sini ada sedikit masalah mungkin, yaitu tulisan yang bawah di gubuk sawah ini mungkin kurang terang atau mungkin
tidak bisa kontras dengan backgroundnya, saya rubah warnanya. Saya tinggal merubah warnanya saja. Misal saya rubah jadi warna merah misalnya, maka akan tampak seperti ini. Nah, adapun untuk fasilitas klip tadi, nah, fasilitas klip grafis ini hanya berlaku di satu scene gambar saja, bukan seperti teks yang sudah kita bahas kemarin. Itu teks itu bisa sepanjang durasi pengeditan kita, tetapi kalau ini hanya sepanjang satu scene saja. Jadi untuk scene berikutnya ya kita harus membuat lagi, kita harus memberi lagi kalau kita kepingin melanjutkan. Sekarang kalau mungkin lebih mudahnya coba kita betulkan, kita praktekkan saja, jadi biar kita tahu benar atau tidak. Nah, oke, sekarang saya play. Nah, keluarlah recorder dan di gubuk sawah ini. Nah, kita lihat dia berjalan terus sampai mendekati video scene yang kedua. Apakah dia hilang tulisannya? Nah, kelihatan bahwa tulisannya dia hilang. Dengan begitu kita bisa mengetahui bahwasanya hanya berlaku sepanjang satu scene saja. Nah, bagaimana scene kedua? Kalau scene kedua kita beri lagi ya tidak apa-apa, tetapi dia tidak bersambungan. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang gambar ini, gambar yang berada seperti kotak kemudian ada tanda panah ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Nah, gunanya ini untuk flip. Kita lihat saja misalnya. Nah, ini adalah atau putar flip. Nah, gambar yang atas ini adalah mungkin kita menghendaki di gambar ini bukan menghadap di sini, atau mungkin bukan berada di kanan. Saya ingin berada di klik, tinggal diklik saja. Ini dia akan berubah arah seperti itu. Bagaimana dengan yang lain? Silakan dicoba dan dipraktekkan. Jadi sama. Nah, itu kegunaan flip atau kegunaan ini. Saya kembalikan lagi ya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah bentuk ini, bentuk kotak putih ini, kemudian depannya atau mungkin tengahnya kosong. Itu apa gunanya, untuk apa? Ini saya coba aja, saya klik kira-kira untuk apa. Nah, ini adalah gunanya untuk memberi seperti batas gitu, seperti batas di bentuknya seperti lingkaran, dia seperti hitam pinggir-pinggirnya, atau mungkin kalau saya boleh membahasakan lain, tampak seperti sinematik. Nah, gitu ya, gambar-gambar sinematik yang seperti ini. Nah, kalau mau digunakan silakan. Nah, biasanya agar tampak lebih fokus gambarnya. Nah, jadi ini adalah beberapa fasilitas yang di timeline 1. Bagaimana dengan timeline 2? Nah, sekarang saya akan mengambil dari yang timeline 2. Kira-kira fasilitasnya apa saja? Misal saya mengambil video aja ya, bukan gambar, saya ambil video. Misalnya saya mengambil video ini, misalnya saya ambil, saya tarik aja ke sini ya. Oke, nah, dia akan tampak di sini. Saya geser biar sedikit terpotong ya. Nah, saya tarik ke depan. Gunanya untuk apa, seperti apa, bagaimana? Nah, coba kita klik saja pada yang timeline 2. Ini fasilitasnya apa saja? Nah, ada beberapa fasilitas yang hampir sama, maksud saya dengan fasilitas yang pertama. Gunting sudah kita pernah bahas, untuk memotong juga. Nah, yang kedua, yang gambar kotak ini adalah gunanya untuk membuat ukuran dari gambarnya. Off berarti dia gambar originalnya sekian, dari pengambilannya sekian. Memang dia menutupi di timeline 1. Nah, bagaimana dengan yang kotak besar ini? Nah, dia akan menutupi full. Kalau yang ini dia akan menutupi separuh, ini menutupi separuh yang bawah,
Ini yang kiri, ini yang kanan. Tetapi kiri dan kanannya masih bisa kita rubah ukurannya, baik yang atas bawah misalnya. Oh ini atas, ini masih bisa tanda panah ini masih kita turunkan kalau kita merasa kurang pas gambar. Misalnya seperti itu. Nah, itu pengambilannya. Kemudian untuk animasi masuk juga sama. Misalnya ini kalau tidak ada animasi masuk ya. Nah, ini masih polosan asli tanpa apa-apa. Nah, ini agar tampak bagus. Nah, ini kita pakai animasi masuk biar tampak kelihatan. Misalnya saya pakai pop misalnya atau memudar lah. Nanti akan terlihat seperti apa hasil dari memudar itu, efek animasi masuknya. Nah, dia pelan-pelan untuk masuknya. Begitu pula efek keluarnya juga sama. Nah, kemudian untuk masalah flip juga sama. Ini yang kadang masih dipertanya, saya kepingin gambar yang di timeline 2 ini tidak terlalu misalnya tidak terlalu jelas seperti ini karena menutupi sekali gitu. Saya pengen sedikit transparan, bisa kita menggunakan yang lingkaran ini, kita klik saja, dia akan ada alfa atau opasitasnya, tinggal kita turunkan, dia akan semakin menipis. Transparan. Nah, gitu ya, ini caranya seperti itu kalau kita pengen transparan. Nah, kemudian misalnya wah gambar ini terlalu besar, saya pengen memotong agar tidak menutupi gambar yang pertama, karena nanti juga akan saya pindah tempatnya. Misalnya kita bisa menggunakan cropping ini atau mungkin pemotong ini, kita klik aja. Nah, topeng kita klik di sini. Oke, bentuknya dia kotak, kalau kita pengen bentuk yang lain bisa. Nah, tinggal kita pilih saja, saya bentuknya kotak aja. Nah, ini tinggal saya tarik, saya butuh seberapa, saya tarik aja sekian misalnya. Nah, ini saya tarik lagi biar tampak lebih seperti ini. Saya tinggal menempatkannya cukup mudah aja, tinggal kita tahan ya, kita tahan ini. Nah, sudah, kalau sudah klik kita yes saja dulu. Begitu yes, dia akan tampak kotak, barulah kita pindahkan bisa. Kita pindahkan misalnya, oh saya pindahkan ke sini, wah terlalu besar, saya kecilkan dikit. Oke, nah, seperti ini. Jadi hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi fasilitas yang ada di timeline 2. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Selamat mencoba, selamat berkarya, dan jangan lupa selalu berdoa memohon kepada Allah agar dititipi kemudahan dalam kita berkarya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.